Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Fasyafatur Rahman dengan NIM 2008308049 dan teman saya yaitu Yulia Intan Lestari dengan NIM 2008308034 dari kelompok 8 kelas BSA 3B akan mempresentasikan presentasi yang berjudul tipologi atau corak penafsiran Al-Quran periode klasik dan pertengahan mata kuliah studi Al-Quran. Sesuai dengan sejarah, dapat dikatakan bahwa dari masa klasik hingga sekarang terdapat 4 cara metode dalam menafsirkan Al-Quran, sebagaimana juga dituliskan oleh Abdul Hayy Al-Farmawi dalam bukunya, yaitu yang pertama, metode tahlili atau analitis, yang kedua metode ijmali atau global, yang ketiga metode mukaron atau perbandingan, dan yang keempat metode maudu'i atau tematik. Munculnya metode-metode tersebut merupakan respon akan perkembangan zaman sampai pada perkembangan corak-corak tafsir. Tipologi di sini yaitu bisa diartikan sebagai tipe-tipe atau corak tafsir, di mana pembagian tafsir di era klasik sampai pertengahan. Definisi corak tafsir. Makna tafsir dari segi etimologi adalah penjelasan, penyingkapan, dan penampakan makna suatu kata. Kata itu juga dipakai untuk menyingkapkan sesuatu yang konkret, yang nyata. Sedangkan dari segi terminologi, Al-Zarkashi mengemukakan pengertian tafsir sebagai berikut. Tafsir adalah ilmu yang digunakan untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan makna-maknanya, mengeluarkan hukum-hukum dan hikmah-hikmahnya dengan berdasar pada ilmu bahasa, nahwu, shorof, ilmu al-bayan, usul fikih, al-qiraah, dan membutuhkan pengetahuan asbab an-nuzul serta an-nasyikh wa mansukh. Menurut Mu'in Salim, terdapat 3 konsep yang termuat dalam kata tafsir, yaitu yang pertama, kegiatan ilmiah untuk memahami kandungan surat Al-Quran. Yang kedua, kegiatan ilmiah menjelaskan kandungan Al-Quran atau isi Al-Quran. Yang ketiga, pengetahuan yang diperoleh melalui kegiatan memahami Al-Quran. Macam-macam corak tafsir. Macam pembagian corak tafsir di era klasik sampai dengan pertengahan itu ada yang termasyhur. Di antaranya ada beberapa corak tafsir yang terkenal di era klasik sampai dengan pertengahan. Yang pertama yaitu corak tafsir bi al-ma'thur. Secara etimologis, kata al-ma'thur sendiri berasal dari lafaz atsara ya suru atsaran, yang bermakna naqola, yaitu memindahkan. Adapun secara terminologis, at-tafsir bi al-ma'thur memiliki ragam definisi sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama. Di antaranya Muhammad Husain al-Zahabi dalam kitabnya At-Tafsir wa al-Mufassirun. Ia menyatakan segala sesuatu yang datang dari Al-Quran untuk menjelaskan dan memperinci ayat yang lainnya yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, sahabat, serta para tabi'in. Yang kedua, corak tafsir bi ar-ra'i. Ar-ra'i secara etimologis merupakan masdar dari ro'a yaro, yang bermakna melihat dan menyaksikan. Al-ibsyar wa al-musyahadah. Kata ini biasa dipakai dalam berpikir, meneliti, dan menelaah. Secara terminologis, at-tafsir bi ar-ra'i adalah upaya memahami Al-Quran berlandaskan ijtihad. Setelah si mufasir memiliki pengetahuan tentang bahasa Arab dari aspek lafaz, makna serta keragaman makna, semantik Arab dalam syair jahili, asbab an-nuzul, an-nasyikh wa mansukh, dan alat yang lainnya yang dibutuhkan oleh para mufasir. Dan di dalam perkembangannya kemudian tafsir ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu tafsir bi ra'i mahmud makbul dan tafsir bi ra'i mazmum mardud. Legalitas pemakaian tafsir bi ra'i. Para ulama dalam hal ini berbeda pendapat tentang kebolehan pemakaian ar-ra'i dalam penafsiran, dan di antara mereka pula ada yang memperbolehkannya tanpa ada persyaratan tertentu dan ada pula yang melarangnya. Berikut dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama yang melarang penggunaan tafsir bi ar-ra'i. Yang pertama, surat Al-Isra ayat 36.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Al-ayah. Yang kedua yaitu surat An-Nahl ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaika adh-dhakara litsubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Nampak bahwa ayat Al-Quran serta dalil hadis menjadi landasan para ulama untuk mendukung argumentasi mereka masing-masing. Para ulama di sini bersifat eklektik dengan hanya memilah dan memilih ayat-ayat yang mendukung argumentasi mereka saja, sehingga dua argumentasi para ulama di atas tidak dapat dibenarkan, sehingga dua-duanya harus dijadikan sebagai dasar argumentatif untuk penggunaan tafsir ar-ra'i dalam tafsir. Yang ketiga, corak tafsir fikih. Corak fikih ini memposisikan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam secara syariat. Corak tafsir fikih berarti corak tafsir yang diwarnai dengan ayat-ayat hukum. Corak ini secara substansial mengandung masalah-masalah seputar fikih seperti sholat, zakat, puasa, sampai kepada isu-isu kontemporer. Corak tafsir fikih dikenal juga dengan istilah tafsir ayat ahkam, yang memuat hukum-hukum tentang fikih, baik wajib, sunnah, makruh, dan haram, mubah, dan haram. Oleh karena itu, penafsiran terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum dibahas secara panjang lebar dibanding dengan ayat-ayat yang tidak berkaitan dengan hukum Islam secara langsung. Di antara kitab tafsir yang menggunakan corak fikih adalah 1. Ahkam Al-Quran karya Al-Jassas bermazhab Hanafi. Yang kedua, Ahkam Al-Quran karya Al-Kayya Al-Harasi bermazhab Syafi'i. Yang ketiga, Al-Jami'ali Ahkam Al-Quran karya Al-Quriyubi bermazhab Maliki. Yang keempat, Kanz Al-Irfan fi Fiqhi Al-Quran karya Miqdar Al-Suyuti bermazhab bersekte Al-Imam Al-Isna Asy'ari. Adapun contoh corak fikih yang terdapat di dalam kitab Al-Jami'ali Ahkam Al-Quran karya Al-Kunubi bermazhab Maliki. Yang keempat, contoh tafsir sufi. Kata sufi secara etimologis dinyatakan sebagai isim mutlak, isim mustaq, dari kata suf yang berarti bulu domba. Mayoritas para ahli sufi seringkali menggunakan pakaian dari kulit bulu domba yang kasar sebagai manifestasi dari sifat zuhud mereka. Secara terminologis, kata sufi diartikan sebagai orang yang menjalani ritual tasawuf. Tasawuf mengandung makna 3 hal. Pertama, sesuatu yang berkaitan dengan akhlak. Kedua, sesuatu yang berkaitan dengan ibadah dan bentuk-bentuknya. Ketiga, sesuatu yang berhubungan dengan ma'rifah dan musyahadah. Corak tafsir sufi diklasifikasikan menjadi 2 bagian. Yang pertama, tafsir sufi nazari adalah tafsir sufi yang berlandaskan pada teori-teori dan ilmu-ilmu filsafat. Kedua, tafsir sufi iswari adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tidak sama dengan makna lahir dari ayat-ayat tersebut karena disesuaikan dengan isyarat-isyarat tersembunyi yang nampak pada para pelaku ritual sufistik dan bisa jadi penafsiran mereka sesuai dengan makna lahir tafsir tersebut. Di antara beberapa kitab tafsir yang menggunakan corak sufistik adalah yang pertama, Tafsir Al-Quran Al-Azim karya Sahal Al-Tusturi, diakui oleh para ulama sebagai kitab tafsir sufi tertua. Yang kedua, Haqa'iq Al-Tafsir karya Abu Abdurrahman Musa Al-Azdi As-Sulami. Ketiga, Lailaif Al-Isyarat karya Abdul Al-Karim Al-Kushairi. Yang keempat, Tafsir Al-Jilani karya Abdul Al-Qadiri Al-Jilani. Yang kelima, Fusus Al-Hikam karya Ibnu Arabi. Adapun corak penafsiran yang menggunakan corak sufi iswari sebagaimana disebutkan dalam kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim karya Sahal As-Suruti ketika menafsirkan Quran surat Al-Baqarah ayat 22. Yang kelima, corak tafsir filsafat. Definisi corak tafsir falsafi atau filsafat adalah upaya penafsiran Al-Quran yang dikaitkan dengan persoalan-persoalan filsafat
atau bisa juga diartikan dengan penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan teori-teori filsafat. Sedangkan menurut Muhammad Husain Al-Zahabi, tafsir falsafi adalah cara menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pemikiran dan pandangan falsafi, seperti tafsir Ar-Ra'i. Dalam hal ini ayat Al-Quran lebih berfungsi sebagai dasar pemikiran yang ditulis, bukan pemikiran yang menjustifikasi ayat Al-Quran. Lalu yang keenam, yaitu corak sastra bahasa. Corak bahasa atau yang dikenal juga dengan tafsir lugawi bertumpu pada kaidah-kaidah linguistik. Tidak jarang tafsir ini sangat kental dengan nalar bayani dan bersifat deduktif, di mana posisi teks Al-Quran menjadi dasar penafsiran dan bahasa menjadi perangkat analisisnya. Corak ini dapat berdasarkan ilmu qawaid dan balaghah. Contoh-contoh penafsiran yang menggunakan corak bahasa sebagai berikut. Yang pertama, dari segi sorof. Sorof adalah salah satu nama cabang ilmu dalam bahasa Arab yang khusus membahas tentang perubahan bentuk kata. Perubahan bentuk kata ini dalam prakteknya disebut tasrif. Dinamakan ilmu sorof karena ilmu ini khusus membahas mengenai tasrif. Di antara kitab tafsir yang menggunakan corak bahasa diantaranya, yang pertama Al-Bahr Al-Muhit fi Al-Tafsir karya Abu Hayyan Al-Andalusi, yang kedua Al-Kasyaf karya Al-Zamakhsyari, yang ketiga Al-Nazm Al-Qur'ani karya Abdul Al-Qahir, yang keempat Anwar Al-Tanzil wa Asrar At-Ta'wil karya Imam Al-Baidawi, yang kelima Tafsir Al-Qur'an Al-Karim karya Quraisy Shihab. Mungkin cukup sekian dari kami, presentasi dari kami. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.